perbincangan dengan Profesor Didik J. Rahbini kita akan lanjutkan kembali, dan kita mungkin akan masuk di dalam hal-hal yang menurut beliau pada saat ini perlu diperbaiki di Jakarta. Mungkin di dalam bagian berikutnya kita akan menanyakan bagaimana beliau akan memperbaikinya. Namun sebelumnya ingin juga kami sampaikan bahwa Didik Rahbini Junaidi Rahbini, Dr. Didik Junaidi Rahbini, lahir di Pamekasan, Madura pada tahun 1960. Jadi umur beliau pada saat ini adalah 52 tahun. Menempuh beberapa pendidikan yaitu Sarjana Bidang Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis di Institut Pertanian Bogor. Juga seorang filosof, atau sebetulnya bukan filosof, tapi Doctor of Philosophy di Institute of Graduate Studies Central Luzon State University di Filipina, di mana beliau belajar atau melakukan studi pembangunan kawasan dan pedesaan. Pendidikan non-gelar lainnya adalah kursus summer summer course di bidang ekonomi pada University of the Philippines di Los Banos, kursus ekonomi budaya di Boston University, dan juga kursus kepemimpinan di Islamic University Islamabad. Kalau saya mau tanya, are you a politician or a scholar? Kan dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih gampang menanyakan. Anda seorang akademisi atau seorang politisi? Akademisi yang mengerti politik. Akademisi, originally ya, secara original saya akademisi. Nah, tetapi untuk mengimplementasikan ide-ide memerlukan politik. Ya, ilmu tanpa politik lemes ya. Tapi politik tanpa ilmu sesat atau miring menceng. Boleh diulang. Ilmu tanpa politik, tanpa power itu lemah. Dia hanya akan menjadi wacana saja. Politik tanpa ilmu akan tersesat. Akan kacau. Ya, seperti kalau ada 10 arsitek, 10 tukang disuruh menggambar, sudah pasti yang 10 arsitek. Kenapa? Karena dia punya ilmu, akan lebih baik. Lebih terjamin kualitasnya. Nah, jadi secara aslinya akademisi. Dan memang saya bercita-cita di akademik. Gitu. Jadi kalau sudah selesai di politik, saya kembali mengajar untuk mendidik anak-anak mahasiswa. Filosofi seorang yang matang. Biasanya kalau seorang filosof itu menjadi seorang yang matang, seorang yang bijaksana. Kalau sudah sampai pada level doktor of filosofi, itu ilmunya walaupun ekonomi pertanian atau ekonomi kawasan, tetapi dia sudah mencakup ilmu-ilmu humaniora secara keseluruhan. Jadi seorang insinyur seperti Rizal Ramli, dia masuk ke doktor of filosofi ekonomi, itu fisikanya, matematikanya bisa bertemu. Jadi doktor of filosofi, kira-kira seperti itu. Ini sebetulnya ingin saya tanyakan tadi, tapi telah didahului oleh Profesor Didik Rahbini, pertanian. Seorang ahli dalam pertanian masuk di dalam politik, which is okay, tapi sekarang akan masuk soal ilmu bendungan air di pertanian itu juga sama, tidak berbeda dengan membuat kanal-kanal di Jakarta atau di Belanda. Itu persis tidak ada bedanya ilmu itu. Baik, kita sebentar masuk di permasalahan atau hal-hal yang menurut Profesor Rahbini terlihat dengan mata sehari-hari. Iya. Masalah-masalah apa utama di Jakarta yang dilihat oleh Prof? Ada 3. Yang pertama transportasi massal, yang kedua banjir, dan yang ketiga ekonomi dan pemukiman kumuh. Yang pertama ekonomi dan pemukiman. Ya, pemukiman kumuh. Ya, jadi resettlement masyarakat golongan bawah, sektor informal itu fokus ya. Sementara yang pasar modal dan lain-lain itu sudah jalan sendiri, perdagangan tingkat tinggi. Nah, sekarang yang transportasi massal, saya mempunyai program bahwa transportasi massal sehubungan dengan lalu lintas. Ya, dikaitkan dengan macet. Jadi jangan, kalau bisa jangan visi dulu, tapi permasalahan apa lagi yang dilihat oleh
Saya kemarin datang ke puskesmas, ya saya ingin menunjukkan bahwa kesehatan itu adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Di Jakarta yang merupakan ibu kota, standarnya harus setara dengan negara-negara sekitar, Singapura, Kuala Lumpur, dan lain-lain. Dan menjadikan puskesmas itu sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat. Jadi puskesmas itu sama dengan pendidikan, jasa. Dan saya sudah seumur hidup saya di pendidikan. Dan kalau perlu puskesmas itu di standarisasi dan ISO. Ya, itu tidak ada bedanya sehingga kesadaran dokter tugasnya di situ makin berkualitas. Itu kira-kira ada 4 atau 5. Jadi transportasi massal, banjir, kemudian pemukiman kumuh, ekonomi informal, ya, pendidikan, ya, dan lain-lain. Kesehatan. Polusi itu terkait nanti dengan transportasi, itu salah satu. Tapi kebersihan? Ya terkait dengan, jadi visi misi Hidayat Didik itu adalah kesejahteraan, modern, setara dengan negara lain, dan sustainable, berkesinambungan. Itu termasuk green economy dan green transportation, green city di Jakarta. Kebersihan? Iya, termasuk itu di sampah? Iya, termasuk. Tata tertib, ketertiban? Keamanan termasuk. Ketertiban? Keamanan dan ketertiban. Jadi tidak boleh ada penduduk DKI yang takut, dan kemudian tidak boleh kejahatan itu mendominasi mengalahkan aparat hukum, aparat keamanan. Dan itu tentu saja ada di wilayah kepolisian yang harus bekerja sama dengan mencoret dinding-dinding di mana-mana dengan grafiti, tata tertib. Grafiti itu kalau diarahkan jadi keindahan, seperti di tembok Berlin, itu menjadi objek turisme. Sekarang kelompok-kelompok muda yang kreatif itu harus diajak untuk dia kemampuan seninya berkembang dan bisa menjadi indah. Baik, tentunya ini merupakan satu jawaban seorang politisi yang sangat menarik, oleh karena grafiti yang sekarang memang kurang indah, karena setiap rumah orang sekarang sudah dicoret di mana-mana. Itu satu ketertiban menurut saya. Pariwisata Jakarta ini penuh dengan warisan bangunan-bangunan kuno yang indah, yang spesial. Itu akan menjadi sasaran program khusus sehingga orang tidak mudah untuk merombak bangunan-bangunan itu. Dan itu harus dilestarikan karena merupakan kekayaan kita, termasuk stasiun-stasiun yang bagus. Tertib bangunan? Pasti, sebagai bagian dari tata kota. Dan kemudian pasar-pasar kita, Tanah Abang, dan lain-lain, itu sudah didatangi turis-turis Rusia, Afrika. Itu perlu untuk di pasar baru. Itu sangat indah dan nyaman untuk didatangi serta murah. Datang orang-orang Afrika, kualitasnya, trotoarnya dan lain-lain harus diperbaiki. Itu kebudayaan? Indonesia itu jauh lebih kaya kebudayaannya ketimbang negara-negara kita sekitar. Indonesia itu sudah luar biasa hebat, dan orang Indonesia itu responsif mulai dari yang sederhana sampai ke yang modern, ya. Bahkan Java Jazz saja itu ratusan ribu, luar biasa responnya. Kebetulan itu anak saya. Oh iya, ya pokoknya itu dalam dalam pengawasan atau dalam pimpinan Pak Peter Gonta lah. Artinya apa? Orang Indonesia itu eager, ya, semangat untuk berkesenian, dan kita kaya. Itu tidak harus menjadi bagian dari program ibu kota. Perpajakan? Pajak itu lebih, yang ingin saya tanyakan dari banyak. Kenapa saya menanyakan ini, Prof? Jadi memang untuk menjadi seorang gubernur banyak hal yang mesti diangkat. Tapi masalah begini, pendapatan dan perpajakan sesuatu yang perlu semua permasalahan akan saya jawab. Tetapi dalam strategi, ya, kalau saya diberi amanah, saya akan fokus terhadap hal-hal besar. Seperti? Hal-hal kecil itu nanti ikut. Yang 3 itu? Iya, seperti masalah transportasi, banjir, dan ekonomi rakyat, usaha kecil dan menengah. Nah, sebagai contoh, ya, di Singapura itu, pengusaha-pengusaha kaki lima, itu orang-orang kaya juga. Karena dia menggunakan sarana prasarana publik, ya, pada waktu jam 5 setelah tutup kantor,
parkir dipakai. Dan kita bisa menggunakan Monas pada hari Sabtu Minggu untuk pasar rakyat. Kita bisa gunakan kantor-kantor dan kerjasama dengan kantor-kantor untuk bisa menggunakan sarana prasarana yang banyak itu. Dan kita mendorong kewirausahaan juga kaum muda ya. Bank DKI itu bisa diajak untuk itu. Artinya ada cukup banyak dalam pikiran saya untuk membuat program yang contoh-contoh berhasilnya itu di beberapa begini, negara. Prof, memang di dalam kampanye itu tentunya banyak kepentingan dan banyak orang yang mempunyai masalah. Dalam arti kata, ada yang mempunyai masalah dengan kebersihan, ada yang mempunyai masalah dengan kesehatan, ada yang mempunyai masalah dengan kebanjiran. Tentunya ada banyak. Mengapa saya menanyakan ini? Karena ini merupakan mungkin untuk mengaksentuasi permasalahan bahwa sebetulnya masalah yang ada di Jakarta masalah yang sangat besar. Banyak, tetapi kan saya kan tidak buta survei. Saya juga seorang peneliti. Saya tahu apa masalah utama DKI. Nah, masalah utama DKI itu adalah yaitu transportasi, kemacetan, dan banjir. Termasuk juga pemukiman kumuh dan ekonomi informal itu. Nah, karena ini masalah besar, harus jadi prioritas. Karena ini the majority yang menghadapi masalah. Ya, ditambah lagi kalau mau plus masalah keamanan. Walaupun itu otoritasnya ada di kepolisian, wajib bekerja sama dengan pemerintah daerah DKI untuk menyelesaikannya. Sehingga kita tidak didikte oleh preman di Jakarta. Baik, Prof, kita akan jeda sebentar. Kita paling tidak sudah mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin adalah masalah yang perlu diperbaiki. Di dalam bagian kedua kita akan coba mendalami masalah itu. Pemirsa, kita telah mendengar dari Profesor Dr. Rahbini hal-hal yang berhubungan atau masalah yang dihadapi Jakarta yang dilihat oleh beliau bersama tentu calon gubernur Hidayat Nur Wahid sebagai hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam apabila beliau itu terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Kita akan mendalami hal-hal tersebut di bagian yang berikutnya. Untuk sementara kita mendengarkan pesan-pesan berikut ini.